Pemirsa, tibalah kita di segmen penghujung berita Satu View edisi hari ini Sabtu 27 September 2014. Kita melanjutkan dialog karena ini kalau kita lihat sebenarnya Mas Budi Setiarso, kalau mungkin yang hangat sedang diperbincangkan juga Anas yang lain nih, Anas Urbaningrum begitu ya. Ini bagaimana dinamikanya, mungkin nanti nama-nama sudah ada, sudah fakta di persidangan, tetapi juga urung juga tidak dipanggil oleh KPK begitu, atau mungkin dinamika nanti seperti apa? Ya, ini kasus yang cukup lama tapi kemudian pengadilan bisa membuktikan, paling tidak di pengadilan pertama Anas kemudian divonis 8 tahun dan denda beberapa juta plus uang pengganti sekian miliar. Nah itu saya kira kalau kita melihat KPK kan kemudian juga mengajukan banding dan segala macam. Kemudian Anas juga mengatakan tidak puas dengan putusan itu. Saya kira itu akan menarik nanti kalau dibawa sampai ke atas, sampai kasasi. Karena kita melihat ada satu tokoh publik yang sangat populer akhir-akhir ini, yaitu Pak Artijo Alkostar. Kalau kasus ini dibawa ke atas, saya kira akan menjadi menarik apa keputusan nanti Pak Artijo kan. Kalau kita melihat secara ke belakang kan, hampir semua keputusan yang di pengadilan pertama, kemudian yang kedua itu dikuatkan atau bahkan mungkin ditambah. Pak Lutfi ditambah 2 tahun plus hak politiknya dicabut. Kemudian Joko Susilo juga dan beberapa orang terdakwa kasus korupsi. Nah, kita akan menyaksikan seperti apa ini, karena tuntutan Anas ini kan waktu itu kalau nggak salah berapa, 12 atau 14 tahun plus pencabutan hak politik. Nah, kalau itu kemudian dibawa ke atas, apakah Pak Artijo nanti juga bisa mengambil keputusan sesuai dengan tuntutan oleh KPK? Baik. Ini yang menarik gitu. Sembari kita menyaksikan mereview bahwa banyak tuduhan yang kemudian kan terbukti. Dulu orang menyaksikan bahwa keterangan-keterangan Nasruddin itu hanya isapan jempol, tapi kemudian bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lain oleh KPK, dan itulah yang membuat dasar keputusan hakim untuk menghukum Anas Urbaningrum gitu. Satu tokoh muda yang sebetulnya waktu itu menjadi banyak harapan publik untuk menjadi pemimpin masa depan. Betul. Tapi nasibnya berakhir di kasus korupsi sini. Ya, Mas Budi Winarno, kalau kita lihat jurnal sendiri, apakah nanti ke depan ya isu sepekan ke depan mungkin akan membahas masih mengenai Anas, atau seperti apa sih nanti akan bergulir mungkin beberapa Saya kira isu kasus. ke depan seminggu ke depan ya. Saya kira dari Anas yang satu ke Anas yang satunya gitu ya. Dari Anas Urbaningrum ke Anas Ma'mun, saya kira gitu. Karena dua-duanya menarik ya, dua-duanya menarik. Anas ini kan Anas yang Urbaningrum gitu ya. Anas 1, Anas 2. Sebenarnya mengagetkan ketika jaksa menuntut 14 tahun harus mengembalikan uang 94 miliar dan 5,2 juta dolar. Itu menurut saya mengejutkan, karena semula persidangan terhadap Anas ini kan oke lah, tidak ada persidangan yang main-main ya, tapi rasanya persidangan yang tidak seberat itu unsur pidananya gitu, tidak seberat itu tuntutannya gitu. Tapi ternyata 14 tahun itu cukup mengejutkan menurut saya itu. Terus seperti lazimnya vonis ya, itu kan biasanya 2/3 dari tuntutan gitu ya. Ini divonis 8 tahun. Oke, karena 8 tahun makanya KPK banding. Ini saya kira proses yang akan tetap kita tunggu gitu, bandingnya KPK. Banding KPK itu selain mungkin menaikkan pidananya gitu ya, menjadi di atas 8 tahun, saya kira mencabut hak politik juga gitu. Itu akan menjadi menarik menurut saya itu. Itu untuk Anas yang Urbaningrum. Untuk Anas Ma'mun saya kira KPK akan sedang mempersiapkan bukti-bukti aja, saya kira itu. Itu yang juga harus kita ikuti. Dan apakah pasal yang akan dikenakan ke Anas Ma'mun itu adalah TPPU? Kalau ya menjadi menarik menurut saya gitu. Itu menjadi pasal yang cukup menakutkan saya kira bagi koruptor, dan mudah-mudahan memberi efek jerah kepada calon koruptor yang lain, sehingga terhenti sebagai calon saja, nggak usah jadi koruptor seperti itu. Meskipun itu selalu jadi harapan ya. Itu hanya selalu harapan. Mudah-mudahan harapan yang terakhir. Tempo sendiri nanti kalau kita melihat agenda politik minggu depan ini kan 1 Oktober ada pelantikan Ketua DPR, yang nanti itu akan diikuti juga dengan pemilihan pimpinan di badan-badan kelengkapannya, termasuk Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Saya kira akan ada satu peristiwa menarik yang saya duga akan menjadi kontroversi juga, yaitu pemilihan Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Ini kan satu perwakilan dari Golkar, yang hampir pasti kalau Undang-Undang MD3 itu tidak dicabut oleh MK, maka ini jatah Ketua DPR ini akan diberikan kepada Golkar. Dan saya mendengar Golkar sudah memutuskan Setia Novanto untuk menjadi Ketua DPR. Ini pasti akan menjadi satu kontroversi yang menarik di publik. Lalu kemudian juga kita mendekati pelantikan Pak Jokowi sebagai Presiden.
pasti nama-nama calon menteri itu akan semakin kencang didiskusikan di publik. Betul, kita mendambakan ini ya, Satu kabinet harap-harap yang cemas bersih gitu, begitu karena ya. kita mendengarkan juga Pak Jokowi melibatkan KPK. Mungkin ini juga bukan jaminan bahwa nanti kalau sudah bersih di KPK sekarang, maka kemudian akan bersih selamanya. Tapi ini kan satu awal yang baik kalau kita melihat bahwa ini track recordnya ke belakang ini sudah ada kejahatan atau belum. Betul. Lalu kemudian ini kekayaannya misalnya itu sesuai dengan profil mereka atau tidak. Yeah. Ini kan satu cara untuk memastikan bahwa semua calon menterinya itu paling tidak bersih sampai sekarang gitu. Betul, karena publik kemarin dikejutkan ya dengan kasus Menteri ESDM. Iya, dengan menteri ya? yang tiba-tiba terlibat banyak sekali kasus korupsi gitu. Di kabinet Pak SBY ini kan sudah 3 kan yang ditetapkan sebagai tersangka mau terdakwa gitu. Ada Pak Andi Malarangeng, ada Pak Surya Dharma Ali, kemudian ada juga Pak Jero Wacik. Nah, mudah-mudahan sih kabinet yang mendatang yang diawali dengan langkah-langkah yang baik dan populer itu bisa ditekan lah kasus-kasus korupsinya gitu. Harapan kita bersama Ya, nih. Terima kasih Ya. Mas Budi Setiarso, Mas Budi Winando telah hadir di Dialog Berita Satu View.